Firman Tuhan hari ini kita akan membaca di dalam Injil Matius 28 ayat 19-20. Injil Matius 28 ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Dengan tema khotbah hari ini yaitu tetap setia melakukan semua amanat agung Tuhan Yesus. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Inilah amanat agung, inilah pesan, inilah perintah yang harus dilaksanakan oleh semua orang percaya. Amin. Ini satu perintah, satu amanat, satu tugas, satu pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada murid-murid, kepada semua orang percaya harus melakukan semuanya. Sama seperti seorang pegawai negeri. Dia ketika dia menerima mandat itu, dia melakukan dengan sebaik-baiknya. Amin. Dia mau tunjukkan bahwa dia adalah orang yang taat pada aturan. Sebagai orang percaya, kita harus menjadi orang yang berkomitmen, berkeputusan. Bahkan ketika saya menjadi anak Tuhan, maka saya siap melakukan semua amanat agung. Amin. Semua perintah. Ini ada 3 perintah, 3 amanat agung terlihat ini. Yang pertama, jadikan semua bangsa murid. Amin. Itu adalah tugas kita. Itu adalah tugas orang tua, tugas anak, tugas keluarga, tugas suami, tugas istri. Menjadikan semua keluarga kita menjadi murid Tuhan. Murid yang baik itu dia memberi dirinya diajar, dibimbing, digembleng, dibentuk. Siapapun kita harus menjadi orang murid yang baik. Murid yang siap memberi diri dibentuk, diajar. Agar menjadi murid yang taat, murid yang mengerti, murid yang bisa melakukan semua pekerjaan yang diperintahkan Tuhan bagi hidup kita. Tuhan memberikan perintah pada murid-murid, pergi jadikan semua bangsamu murid. Kira-kira kita mau jadi murid atau tidak? Mau jadi murid, amin. Kita datang di gereja artinya kita datang beribadah. Ya, kita beribadah, kita belajar. Itulah kita jadi murid. Amin. Murid yang baik akan jadi guru, jadi pengajar kembali. Makanya kita perlu belajar menjadi murid yang baik, murid yang cinta akan Tuhan. Walaupun jauh saya harus datang kepada Tuhan, karena saya jadi muridnya Tuhan. Amin. Orang yang menjadi murid Tuhan itu orang yang setia sama Tuhan, setia setiap saat dan setiap waktu menjadi murid Tuhan yang baik. Ya, murid yang mau diajar. Ya, saya sendiri. Ya, yang namanya ibadah. Dari pertama kali saya kenal Tuhan, saya mulai membangun hubungan saya dengan Tuhan. Beribadah kemana saja, saya harus jalan. Biar sakit, kepala sakit, saya tidak bisa bangun. Tapi yang namanya ibadah saya akan bangun jalan. Amin. Kenapa? Karena di sana saya dengarkan firman Tuhan. Bukan saya melayani firman Tuhan, tapi di sanalah saya belajar mendengar firman Tuhan. Jadi kami berlomba-lomba, saudara. Berlomba-lomba, yang namanya ibadah rumah tangga, jauh di mana saja, kami berlomba-lomba lari. Kan dulu itu belum ada sepeda. Dulu belum ada motor seperti sekarang. Dulu kalau orang ada sepeda saja itu sudah hebat itu. Apalagi sudah punya motor, luar biasa. Sekarang motor pun orang merasa kurang bagus, lebih baik mobil saja. Sekarang semua fasilitas lengkap. Tapi seringkali kita membuatnya jadi jauh. Dulu belum ada kendaraan. Kita kejar Tuhan, kita ikut Tuhan, kita setia sama Tuhan. Sekarang ini sudah punya fasilitas lengkap, sudah punya kendaraan, jalan bagus. Tapi orang merasa jauh sekali dari Tuhan. Amin. Orang merasa dirinya jauh dari Tuhan.
Nah kalau kita mau jauh dari Tuhan, bagaimana kita menjadi murid Tuhan? Amin. Mau menjadi murid Tuhan itu, kita harus bangkitkan semangat kita untuk datang pada Tuhan, beribadah pada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, hidup dalam Tuhan, belajar melayani Tuhan. Itulah kita mau melakukan amanat agung Tuhan. Amin. Amanat agung Tuhan, artinya kita menjadi murid Tuhan yang baik, ya, murid yang baik. Seperti kita diberikan kesempatan untuk bersaksi. Karena itu kita sedang berbicara kepada Tuhan. Amin. Karena itu kita sedang belajar untuk menyampaikan kebaikan Tuhan bagi orang lain. Itu kesaksian. Karena itu merupakan kesempatan bagaimana kita bicara kepada Tuhan, menyampaikan kesaksian, bahkan menyampaikan bahwa kita mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Dan di dalam kasih itu, semakin kita bersaksi, semakin Tuhan kasih kita kemampuan. Amin. Karena saya rasakan sendiri. Saya sendiri mengalami ketika saya ingin bersaksi, ternyata saya tidak bisa bersaksi. Saya coba hari Rabu kembali, saya coba bersaksi kembali. Dan hari Rabu itu saya mulai pelan-pelan dan saya bisa buka suara dan saya bisa sampaikan. Dan akhirnya lama-kelamaan saya bisa lancar berbicara. Amin. Jadi ketika kita bersaksi, sebetulnya Tuhan melihat kita. Amin. Oh ini orang ini punya niat. Ya. Orang ini punya tujuan untuk memuliakan nama Tuhan lewat kesaksian. Amin. Lewat kesaksian. Bagaimana kalau kita tidak berani bersaksi? Bagaimana kita bisa? Orang bisa dari bersaksi. Amin. Kapan kita diberikan kesempatan untuk bersaksi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Amin. Makanya di dalam kesaksian itu kita sedang belajar melayani pekerjaan Tuhan. Belajar menyaksikan kebaikan Tuhan. Belajar menyampaikan kehebatan Tuhan bahwa Tuhan memelihara hidup saya. Tuhan menyertai saya. Dan di sini kita menjadi murid yang siap bersaksi. Amin. Bagaimana mau jadi murid Tuhan kalau tidak bisa bersaksi? Amin. Bagaimana mau jadi guru kalau tidak bisa bersaksi? Ya, harus bisa menyampaikan. Ya, jadi hal yang pertama, yang pertama adalah jadikan semua bangsa murid. Amin. Murid dulu. Amin. Murid. Ini wajib hukumnya, semua orang harus jadi murid Tuhan. Amin. Murid siap belajar. Murid siap dibentuk, murid siap diajar, amin. Murid siap diajar. Itulah murid yang baik. Dan murid yang baik itu, dia siap dibentuk, dia siap diajar. Akan menjadi murid yang mengetahui rahasia Allah, amin. Akan menjadi murid yang taat. Murid yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Murid yang taat pada Tuhan. Dan murid yang mau melakukan semua amanat agung. Ya, hal yang kedua. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Jadi kalau sudah murid, jadi murid, siap dibaptis. Amin. Oh, saya sudah setia. Saya sudah lepaskan segala hidup lama saya. Saya tidak boleh dibaptis. Tidak ada. Yang namanya jadi murid, taat pertama memberi diri dibaptis. Amin. Murid yang mengerti, murid yang sudah dibentuk. Tidak ada orang bilang, saya sudah setia sama Tuhan. Saya sudah bertobat. Bertobat dari mana? Tunjukkan pertobatan kita melalui baptis. Amin. Melakukan baptisan. Jadi kalau kita sudah baptis, ya, artinya kita sudah tunduk pada Tuhan, ya. Jadi semua bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dimeteraikan menjadi milik Kristus. Baptis adalah tanda meterai menjadi milik Kristus. Saya sudah dibaptis, saya sudah jadi milik Kristus. Tunjukkan bahwa saya sudah dibaptis. Kenapa? Karena itu adalah meterai. Ya, disahkan menjadi murid Kristus. Maka ketika orang dibaptis itu diberi surat baptisan. Itu menjadi tanda. Ya, menjadi tanda. Jadi ada urusan apa-apa saja, tanya ada akte baptisan. Nah, sudah baptis ada. Tapi kalau belum ada, ini belum resmi. Ketiga, jangan tinggalkan Yerusalem untuk menantikan janji Bapa. Amin. Jangan coba-coba tinggalkan gereja, tinggalkan Yerusalem. Yerusalem itu tempatnya orang menantikan janji Bapa. Yerusalem itu tempatnya orang yang bersekutu dengan Bapa. Itulah Yerusalem. Yerusalem tempat orang beribadah pada Tuhan. Jangan coba tinggalkan Yerusalem.
Yerusalem tempat di mana kita bersekutu dengan Tuhan, dalam Tuhan, beribadah pada Tuhan, memuji nama Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Itulah Yerusalem. Amin. Tuhan melarang mereka jangan meninggalkan Yerusalem. Amin. Meninggalkan Yerusalem. Ya. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi hal yang ketiga adalah Tuhan melarang kita tidak boleh meninggalkan tempat ibadah. Yerusalem tempat pertemuan kita dengan Tuhan. Yerusalem kita menantikan janji Tuhan. Yerusalem tempat kita menantikan pergumulan kita akan dijawab Tuhan. Amin. Jangan pernah kita tinggalkan rumah ibadah. Jangan pernah kita tinggalkan tempat ibadah kita. Karena Tuhan melarang. Jangan coba-coba tinggalkan tempat ibadah kita. Amin. Tempat pertemuan kita. Tempat kita di mana bertemu dengan Tuhan dalam doa pergumulan kita. Akan dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Tuhan bilang apa? Aku senantiasa menanti kamu sampai kepada akhir zaman. Tapi susah sekali, saudara. Makanya Tuhan melihat hati kita. Amin. Tadi malam kita dalam doa malam yang kedua dengan pesan Tuhan apa? Tuhan melihat hati kita untuk menggantikan satu pelayan yang hilang akibat perbuatannya sendiri, akibat kesalahannya sendiri, akibat dosa sendiri. Untuk menggantikan lagi satu orang ini. Karena Yudas sudah mengkhianati Tuhan Yesus. Maka murid-murid berkumpul. Lalu mereka berdoa, Tuhan, Engkau yang mengetahui hati kami. Amin. Kepada siapakah kedua orang ini yang akan Tuhan pilih? Amin. Kepada siapa yang Tuhan pilih? Dan mereka berdoa, Tuhan pilih siapa? Matias. Ya. Dipilih Tuhan. Kenapa? Karena mereka cerah kepada Tuhan. Mereka tidak pakai mereka punya otak sendiri, pakai mereka punya kepintaran sendiri. Pakai mereka punya mau sendiri. Oke, ini satu yang kita pilih. Tidak. Mereka berdoa dan minta sama Tuhan, serahkan sama Tuhan. Tuhan, kedua orang ini siapa yang Tuhan pilih sesuai dengan hati Tuhan. Amin. Sesuai dengan hati Tuhan. Sesuai dengan maunya Tuhan. Artinya menyerah diri pada Tuhan. Hidup kita menyerah pada Tuhan. Kalau mau dipilih Tuhan, datang pada Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Oh, saya mau dipilih Tuhan, tapi saya senang kami dengan Tuhan. Saya tidak pernah gairah dengan Tuhan. Saya tidak pernah terpanggil dengan Tuhan. Bagaimana saya mau dipilih Tuhan? Pasti kita semua ini mau dipilih, amin. Kita semua ini mau dipilih. Siapa yang pilih masuk surga? Angkat tangan. Yang masuk surga punya. Yang masuk surga, yang masuk surga. Kalau yang tidak masuk surga jangan angkat tangan. Yang masuk surga angkat tangan. Yang masuk surga angkat tangan. Ini semua masuk surga. Yang masuk neraka punya angkat tangan. Tidak? Gampang, surga gampang ya. Siapa mau calon bupati angkat tangan? Ada tidak mau ganti bupati tahun 2029? Mau tidak? Ada tidak angkat tangan? Pak Roya ada mau? Kenapa? Kenapa tidak mau calon bupati? Ada apa kalau calon bupati itu sulit? Sulit kah? Mau calon bupati itu sukar atau gampang? Kenapa? Karena semuanya ada syarat, amin. Syarat. Semuanya syarat.
Kalau sudah penuhi syarat itu, kau bisa masuk dalam pencalonan. Itu pun belum tentu dipilih. Sudah penuhi syarat dulu. Makan jangan mimpi. Kalau bilang mau surga, rame-rame angkat tangan. Surga itu ada aturan, amin. Surga itu beraturan. Berhubungan dengan perintah amanat agung ini, kita harus lakukan semuanya. Nah, kalau kita masuk surga, melakukan amanat agung ini. Amin. Dengan setia, dengan tulus hati. Seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus ini orang hebat, saudara. Kalau saya belajar dari kisah Rasul, Rasul Paulus itu orang hebat, saudara. Bagaimana dia mengikuti, dia melakukan amanat agung. Untuk melakukan amanat agung ini, saudara, tidak gampang, sangat sulit, sangat sukar. Tidak serta-merta kita masuk surga, tapi tidak melakukan amanat agung. Amanat agung itu pekerjaan berat, saudara. Buat orang yang tidak berani melakukan itu berat. Tapi buat orang yang berani melakukan itu tidak berat. Kenapa? Sekalipun berat, dia tahu bahwa Tuhan menyertai dia untuk menolong, membebaskan dia, menyelamat hidupnya. Yang membuat terberat orang tidak bisa melakukannya. Tadi ada kasus di Badel. Mereka berkeluarga ikuti. Mereka ada juara 1. Ingat juara 1 di luar, tapi jangan sampai juara belakang di dalam gereja. Amin. Kalau juara 1 di luar, di gereja harus juara 1 itu juga. Amin. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Tidak gampang, saudara. Tentunya orang bilang, oh ini dari mana? Dari gereja di mana? Ini yang juara 1 gereja di mana? Padahal orang tanya tidak ada. Gereja di mana? Padahal ini orang GB Sulam Jerusalem luar biasa. Siloam Yeru. Ini bukan nama sembarangan. Siloam itu artinya Tuhan menyertai. Yerusalem itu artinya apa? Yerusalem itu artinya anak raja, kota raja. Amin. Jadi bukan nama-nama yang sembarang nama, ya. Siloam itu artinya Tuhan menyertai. Sedangkan Yerusalem adalah anak raja, kota raja. Ya. Jadi kita harus tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang setia melakukan semua amanat agung. Sungguh-sungguh dengan Tuhan melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena untuk melakukan amanat agung tidak gampang, saudara. Itu sulit sekali. Orang yang harus betul-betul berani bertahan, tunduk semua dan taat, setia melakukan semuanya. Kita lihat sekarang ini orang sulit cari pekerjaan atau gampang cari pekerjaan? Sulit ya. Sulit cari pekerjaan. Tapi kalau sudah dikasih kerja, kerjakan dengan betul. Amin. Nah ini Tuhan juga kasih kita pekerjaan. Amin. Bilang Tuhan kasih saya pekerjaan. Iya. Orang yang sulit cari pekerjaan Tuhan, Tuhan kasih pekerjaan. Mau kerja tidak? Amin. Mau kerja ke tidak? Kalau kita mau kerjakan sesungguh, kau akan lihat bahwa Tuhan itu bekerja. Amin. Ini yang paroi dengan ibadah tadi sudah rasakan. Itu ketika ada dampaknya karena ketika mulai setia sama Tuhan, melihat kehebatan Allah. Melihat Tuhan menyediakan segala sesuatu yang tidak pernah kau nikmati, kau akan nikmati. Amin. Di dalam Yesaya 55 ayat yang kedua itu. Ya. Kalau kita melakukan yang baik dan benar, mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan bagimu makanan yang lezat-lezat. Nikmat yang lezat-lezat. Amin. Saya berpikir sampai bawa orang pesawat di hotel lah. karena kejadian ketika kita pertemuan, ya sidang di hotel, ada teman-teman yang tidak tahu, pikir kalau semua yang ada di dalam itu dia pulang bawa semua. Handuk-handuk dia bawa semua. Maka tuan hotel mulai umumkan, ini kamar ini nomor sekian. Lihat handuknya tidak ada. Periksa dulu orang yang nginap di nomor sekian. Karena mereka tidak tahu. Mereka pikir itu handuk juga mereka punya, jadi mereka pulang bawa semua. Yang bisa dibawa itu apa di hotel? Yang bisa dibawa itu sandal. Ya, sandal itu saja.
Sandal itu yang bisa bawa pulang, karena itu orang gantikan terus itu. Tapi orang punya handuk jangan dibawa. Tapi ada teman-teman yang mereka belum pernah, baru pertama masuk hotel. Mereka pulang, mereka lipat tuh handuk bawa sama orang hotel tidak tahu. Karena ketika belum menyerah, kita mau serahkan kunci, orang hotel sudah masuk semua lihat. Ini sudah ada handuk tidak? Karena ada handuk yang dibawa pulang. Ini satu janji Tuhan luar biasa, saudara. Ketika kita setia melayani Tuhan, kita akan melihat hal-hal yang hebat. Amin. Nikmat dari Tuhan itu Tuhan sediakan bagi orang-orang percaya. Nikmat dari Tuhan Tuhan sediakan bagi orang-orang yang tulus hati dengan Tuhan. Nikmat dari Tuhan Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mau melakukan amanat tanggung Tuhan. Amin. Jadi Tuhan itu melihat semuanya. Apa yang kau kerjakan, apa yang kau melakukan amanat Allah, Tuhan lihat. Dan Tuhan akan membalasnya engkau. Menikmati hal-hal yang luar biasa. Tuhan akan tunjukkan kita makan yang paling lezat yang belum pernah kita rasakan. Itu akan datang. Amin. Itu akan kita alami. Saudara, saya alami ulang-ulang. Saya berpikir, andai kata kalau saya tidak ikut Tuhan, saya ini di hutan. Saya rambut dulu itu panjang. Ya, keribat panjang. Saya sisir pakai sisir bambu. Saya buat dari bambu, saya sisir pakai bambu. Tapi ketika saya ikut Tuhan, satu ketika saya di Jakarta, saya tidur di hotel yang mewah. Saya lihat-lihat, ini ada mimpi apa saya ada di sini? Ada mimpi apa saya di sini? Saya ini kan tidak pernah mimpi ada di Jakarta. Saya ini kan orang kampung, saya ini orang petani. Saya pun kerjaan tiap hari, kerja kebun, balik tanah. Saya tidak bisa pulang rumah karena rumah agak jauh dari kebun. Jadi kalau saya lapar, saya bakar ubi, saya makan, lalu kemudian saya tidur di atas tanah balikan itu. Saya tidur. Nanti kalau sore baru saya pulang ke rumah bawa dengan kayu api. Sampai di rumah saya lepas kayu api, sapu rambut juga ikut juga. Kenapa? Waktu saya pikul kayu jalan-jalan, itu ternyata rambut saya itu tergulung di kayu itu. Begitu saya lepas itu kayu, rambut saya juga ikut. Karena terbelit di kayu. Jadi saya ingat itu, saya ini tidak pernah di sini. Kok kenapa saya ada di hotel yang mewah ini? Dan ini Jakarta. Jawabannya apa? Jawabannya karena kita ikut Tuhan, amin. Karena saya terima jadi anak Tuhan. Saya mau ikut Tuhan, saya mau setia sama Tuhan. Akibatnya Tuhan menunjukkan hal yang hebat buat saya. Amin. Jadi kita harus menjadi anak Tuhan yang siap dibentuk. Siap melakukan semua amanat agung Tuhan. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara. Diderah di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku diderah. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berdiri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Inilah amanat agung, amin. Amanat agung itu berat, saudara. Tapi bagi orang yang siap melakukannya tidak berat. Amin. Amanat agung itu siap kita lakukan. Walaupun kita menghadapi bahaya, dianiaya, diancam dengan berbagai macam bahaya. Inilah amanat agung yang kita jalankan, amin. Jalan dengan sungguh-sungguh. Tuhan sudah berjanji, sudah menyampaikan firman-Nya.
Dan ajar mereka seperti yang kuajar padamu, dan ketahui aku senantiasa menyertai kamu sampai ke zaman. Membuat Rasul Paulus semakin kuat karena ada jaminan Tuhan. Amin. Ada jaminan Tuhan. Rasul Paulus semakin gigih, semakin kuat untuk melakukan semuanya karena dia tahu bahwa sekalipun mengalami situasi yang sulit, Tuhan Yesus pasti menolong dia. Amin. Kita belajar dulu menjadi murid yang baik. Murid yang baik dia berarti dia siap melakukan semua amanat agung, saudara. Semua kesulitan, semua kesukaran, semua persoalan, semua masalah apapun, di dalam kelemahan justru dia menjadi kuat. Amin. Dan di dalam masalah itu, Rasul Paulus belajar menjadi orang kuat dalam Tuhan. Saudara, menjadi orang kuat artinya dia harus ikuti latihan. Amin. Ikuti latihan. Tidak ada seorang prajurit itu prajurit tanpa latihan. Ada prajurit tanpa latihan. Tidak ada prajurit tanpa latihan. Prajurit itu harus dilatih, dibentuk. Kau baca bagaimana? Oh, saya Brimob langsung lulus tanpa latihan. Tidak ada itu. Saya jadi tentara tanpa latihan. Tidak ada. Tentara diuji semua, fisik semuanya, ya, jasmani rohani di tes semua. Sudah lengkap ikut latihan, sudah lulus ikut latihan. Makanya ada tentara yang bilang begini, "Oi, latihan berat, cukup saya punya anak, saya tidak mau lagi." Ada juga ini polisi bilang, "Oi, saya sudah ikuti pelatihan dan saya sudah merasa berat sekali. Saya punya anak cukup sudah, saya punya anak tidak." Tapi ada polisi, ada tentara yang tetap gigih untuk ya turunkan kepedepoannya anak-anak untuk ikuti bapaknya. Amin. Karena ini adalah prajurit. Nah, prajurit dunia ini saja butuh latihan, butuh tes, butuh ujian. Apalagi kita prajurit Tuhan, amin. Prajurit Allah itu butuh latihan keras. Kenapa? Ketika kita menghadapi persoalan, menghadapi tentang masalah, kita akan menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Lu latihan, saudara. Yakub sendiri mendapat latihan dari Tuhan, saudara. Sampai terakhir Tuhan yang mengubah itu menjadi seorang laki-laki. Bergulat dengan Yakub. Bergulat dengan mereka dua berkelahi, baku tinju. Semalam-malam mereka berkelahi dengan Yakub dan berkelahi dengan Tuhan. Yakub tidak tahu kalau dia sedang berhadapan dengan Tuhan. Ya, dia pikir seorang laki-laki biasa, makanya dia berkelahi kuat sekuat tenaga. Sampai pagi Tuhan melihat bahwa Yakub ternyata kuat. Dia pukul Yakub punya pangkal paha sebelah ya patah. Ya. Dan situlah dia tahu bahwa ternyata saya berhadapan dengan Tuhan. Fajar menyingsing, Tuhan bertanya sama dia pernah dia berkata, tiba-tiba Tuhan menghilang. Ya. Tiba-tiba Tuhan menghilang bahwa Yakub kaget bahwa ternyata yang berkelahi dengan saya tadi itu bukan manusia biasa, itu Tuhan. Itu artinya Tuhan sedang melatih Yakub. Tuhan sedang menguji Yakub. Apakah dia menjadi seorang yang kuat di dalam Tuhan. Ketika menghadapi tantangan, maka saudara, keturunan Yakub, Israel, sampai hari ini, perang dengan beberapa negara, tidak bisa habis. Amin. Tidak bisa menang. Kenapa? Karena mereka sudah dilatih oleh Tuhan. Turun mereka sudah dilatih oleh Tuhan. Amin. Menjadi orang-orang kuat. Makanya kita menjadi anak Tuhan, mau menjadi murid Tuhan yang baik, mau melakukan amanat agung yang baik, ya dengan penuh keberanian, ya menghadapi tantangan. Kita lihat, melakukan semua amanat agung dengan senang hati, amin. Dengan senang dan rela hati, dengan senang, saudara. Jangan bilang ini berat, oh ini berat sekali. Tidak, mau melakukan amanat agung itu harus dengan senang hati, walaupun di tengah persulitan. Kita baca, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus
Sebab jika aku lemah, maka aku menjadi kuat. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Jadi ini adalah latihan saudaraku. Ketika menghadapi tekanan, itu harus menjadi satu kesukaan bagi kita. Amin. Satu kesenangan. Karena di dalam tekanan ini, dalam masalah, dalam kesulitan ini, justru kita menjadi orang kuat. Amin. Menjadi orang kuat. Lalu kita tahu. Hari ini kita beribadah dengan bebas. Apa kita tidak pernah mengalami tekanan? Ada kita tidak pernah mengalami masalah? Kita menghadapi banyak tantangan. Dan hasil dari pertantangan itu, kita hari ini tetap kuat dalam Tuhan. Kita hari ini kita beribadah pada Tuhan dengan bebas dan aman. Kenapa? Karena kita sudah melewati ujian. Amin. Amin. Jadi jemaat Tuhan, hari ini kita mau siap untuk menjadi orang yang mau melakukan amanat agung. Mengasihi istri itu amanat agung. Amin. Mengasihi suami itu amanat agung. Karena orang tidak mengerti amanat agung ini, makanya banyak orang cerai. Suami cerai kasih tinggal istri, istri cerai kasih tinggal suami. Kenapa? Mereka tidak mengerti bahwa ini adalah amanat. Amanat, saudara. Ketika kita menerima pemberkatan itu amanat. Amin. Amanat. Setia sampai jangan sampai setia hanya di mulut saja. Di depan gereja kita mengaku, aku mengasihi engkau sampai maut yang memisahkan. Di luar dia tinggal. Ini bagaimana dia menerima amanat agung? Ini pembohongan, penipuan amanat agung. Mengasihi anak-anak itu amanat agung. Mengasihi dengan sungguh-sungguh. Amin. Mengasihi suami dengan sungguh-sungguh, mengasihi istri dengan sungguh, mengasihi anak-anak dengan sungguh-sungguh. Mengasihi orang tua dengan sungguh-sungguh. Makanya ada lihat di video di TikTok, ada orang tua yang sudah setengah mati, sakit setengah mati, sudah kencing dari celana. Siapa yang urus? Anak kandung. Karena itu adalah amanat agung. Harus diselesaikan dengan penuh kesabaran, dengan penuh kasih sayang, saudara. Dan saya kirim video di grup itu. Itu jemaat coba buka baca. Itu adalah amanat. Kami belajar. Apakah saat kami orang tua ini dalam keadaan tidak mampu lagi, ya tidak bisa terus lagi, apakah anak saya urus atau tidak? Amin. Dan itu merupakan satu pelajaran bagi kita. Itu satu cara, ya cara orang buat di TikTok itu cara belajar. Bahwa kita menjadi anak yang baik, anak yang menerima amanat agung Tuhan untuk mengasihi keluarga, untuk mengasihi orang tua, untuk mengasihi kakak, untuk mengasihi adik, itu adalah amanat agung. Sampai jadi orang tua jadi anak saling membenci, ya. Bahkan jadi ini kakak saling membenci adik saling membenci kakak. Bagaimana menerima amanat agung ini? Amanat agung dimulai dari kita dulu, amin. Dimulai dari dalam. Mari kita mau belajar mengasihi. Amanat agung Tuhan perintah kita untuk mengasihi keluarga kita, mengasihi suami kita, mengasihi istri kita, mengasihi anak kita, bahkan mengasihi jemaat Tuhan, mengasihi semua keluarga kita, mengasihi semua orang. Amin. Itulah amanat agung. Tempat kita